Pemirsa, pada uraian terakhir ini, buka mata, buka hati ingin menerangkan syarat-syarat la ilaha illallah. Sebagai uraian pelengkap dari keutamaan dan makna la ilaha illallah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Syarat la ilaha illallah pertama yaitu memahami dari kalimat tauhid tersebut, mengetahui apa yang ditetapkan dan apa yang ditiadakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak akan dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak atau tauhid dan mereka meyakininya. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 86. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, barang siapa mati dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah dan memahami dengan hatinya apa yang diikrarkan oleh lisannya dan dibuktikan dengan perbuatannya. Dan jika seseorang mengucapkannya tetapi tidak mengerti apa maknanya, maka persaksian itu tidak sah dan tidak berguna. Begitupun jika ia mengerti maknanya dan melakukan persaksian, tapi saksinya tersebut tidak diikuti dengan perbuatan yang membenarkan persaksiannya, maka sama saja persaksian tersebut tidak sah dan tidak ada faedahnya. Syarat yang kedua adalah harus meyakininya secara pasti kebenaran kalimat la ilaha illallah tanpa ragu dan tanpa bimbang sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah sambil membawa dua kalimat syahadat tersebut tanpa ragu kecuali pasti dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan syahadat itu. Manakala ia meragukannya maka sia-sia belaka persaksian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Kalau ia ragu maka ia menjadi munafik. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kau temui di balik tembok kebun ini yang menyaksikan bahwa tiada ilah selain Allah dengan hati yang meyakininya, maka berilah kabar gembira dengan balasan surga. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, siapa yang hatinya tidak meyakininya, mereka tidak berhak masuk surga. Syarat selanjutnya yakni menerima segala tuntunan la ilaha illallah dengan senang hati, lisan, dan perbuatan tanpa menolak sedikit pun. Kita tidak boleh seperti orang-orang musyrik yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang musyrik itu apabila dikatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri seraya berkata, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita hanya karena ucapan penyair yang gila ini? Quran Surat Asy-Syaffat ayat 35 sampai dengan 36. Ini seperti halnya penyembah hal-hal di luar Allah Subhanahu wa taala dewasa ini. Mereka mengikrarkan la ilaha illallah tetapi tidak mau meninggalkan penyembahan terhadap yang berkaitan dengan sifat syirik. Dengan demikian berarti mereka belum menerima makna la ilaha illallah. Syarat lainnya yaitu mencintai kalimat tauhid tuntunannya dan mencintai juga kepada orang-orang yang bertauhid dengan sepenuh hati serta membenci segala perkara yang merusak tauhid itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ahlu tauhid mencintai Allah dengan cinta yang tulus bersih, sedangkan ahlu syirik mencintai Allah dan mencintai tuhan-tuhan yang lainnya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan isi kandungan la ilaha illallah. Syarat terakhir adalah mengingkari sesembahan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat-syarat itulah akan diketahui bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya tanpa memenuhi syarat-syaratnya, dia bagaikan orang yang memegang sebuah kunci namun tidak berfungsi sama sekali, sehingga mustahil baginya untuk membuka pintu surga walaupun ia mengucapkan la ilaha illallah sebanyak mungkin, karena semuanya tetap saja akan sia-sia. Nauzubillahi min dzalik.
Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa. Di mana tadi kita sudah membahas tentang keutamaan kalimah la ilaha illallah, makna kalimah la ilaha illallah, serta syarat la ilaha illallah. Semoga apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah, dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.